Yo minasan, konnichiwa, Yukina des. Balik lagi ya teman-teman di Yukina Channel. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Nihongoku Channel. Oh ya, untuk kesempatan hari ini Yuki bakalan sedikit jelasin ke kalian tentang partikel D. Yuki bakalan jelasin kalian 3 fungsi dari partikel D. Tapi tentu saja ya teman-teman, untuk fungsi partikel D ini ada banyak. Tapi di kesempatan ini Yuki bakalan jelasin kalian cuma 3 aja, 3 fungsi dari partikel D. Yuk, mulai aja. Nah, untuk fungsi yang pertama, partikel D ini bisa kita gunakan ketika kita menggunakan sesuatu, maksudnya menggunakan alat, menggunakan bahan, dan sebagainya. Nah, kalau di bahasa Indonesia, kita bisa artikan partikel D ini dengan arti dengan. Misalnya nih contoh kalimatnya, makan dengan sumpit, makan dengan tangan, memasak air dengan cerek, dan lain sebagainya. Seperti itu loh. Ini fungsi yang pertama. Terus, fungsi yang kedua, partikel ini bisa kita gunakan kalau kita ingin menunjukkan tempat di mana kita melakukan aktivitas. Begitu loh teman-teman. Misal contohnya begini, belajar di sekolah, makan di restoran. Nah, itu bisa kita gunakan partikel D. Nah, di sini kalau kita gunakan partikel D, di sini lebih berarti di. Di Indonesia, di bahasa Indonesia lebih berarti di. Jadi untuk fungsi ini partikel D bisa berarti di. Misalkan belajar di sekolah, makan di restoran, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir, kita juga bisa menggunakan partikel D ini untuk menunjukkan jumlah orang. Oke, yuk kita mulai penjelasannya. Jadi, fungsi yang pertama itu kalau kita melakukan menggunakan alat atau bahan dan lain sebagainya, kita pakainya partikel D. Misalkan contoh kalimatnya, hashi de gohan o tabemasu. Hashi de gohan o tabemasu. Hashi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, hashi itu artinya sumpit. Hashi de di sini kita bisa artikan dengan, berarti hashi de dengan sumpit, gohan o tabemasu. Gohan o tabemasu. Gohan itu nasi, itu makanan. Gohan o tabemasu makan nasi. Jadi hashi de gohan o tabemasu. Makan nasi dengan menggunakan sumpit. Nah, kurang lebih artinya seperti itu ya teman-teman. Terus untuk contoh yang lain, misal takushi de iie ni kaerimasu. Takushi de iie ni kaerimasu. Takushi de, ada yang tahu? Kayak yang tadi itu ya, takushi de. Takushi itu artinya taksi. De partikelnya berarti takushi de dengan taksi. Iie ni kaerimasu. Iie ni kaerimasu. Iie itu artinya rumah ya teman-teman, rumah. Iie ni kaerimasu. Kalau partikel ni di sini kita bisa artiin ke ya. Iie ni kaerimasu. Kaerimasu itu pulang, jadinya pulang ke rumah. Dengan apa? Takushi. Takushi de iie ni kaerimasu. Pulang ke rumah dengan menggunakan taksi. Terus untuk fungsi yang kedua, ini digunakan kalau kita ingin menunjukkan tempat aktivitas. Contohnya misalkan kayak misalkan restoran de ramen o tabemasu. Restoran de ramen o tabemasu. Restoran itu artinya restoran. Restoran de pakai partikel D yang di sini kita bisa artikan dengan arti di. Berarti di restoran ramen o tabemasu. Ramen itu ramen ya teman-teman. Ramen o tabemasu. Makan ramen berarti makan ramen di restoran. Begitu ya teman-teman. Mudah kan?
kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Di sini artinya di. Nah, misalkan contoh yang lainnya, misalnya kayak gakkou de nihongo o benkyou shimasu. Gakkou de nihongo o benkyou shimasu. Gakkou de, gakkou itu artinya sekolah. Berarti gakkou de itu di sekolah. Nihongo itu bahasa Jepang ya teman-teman. Nihon Jepang, go itu bahasa, berarti bahasa Jepang. Nihongo benkyou shimasu. Benkyou shimasu itu artinya belajar. Berarti gakkou de di sekolah. Nihongo benkyou shimasu. Belajar bahasa Jepang, berarti belajar bahasa Jepang di sekolah. Untuk misalkan watashi wa gakkou de nihongo o benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang di sekolah. Dan untuk fungsi yang terakhir, ini kita gunakan untuk menunjukkan jumlah orang ya teman-teman. Misalkan contohnya kayak gini. Hitori de kono apato ni sunde imasu. Hitori de kono apato ni sunde imasu. Hitori de itu sendirian. De kono apato ni, di sini artinya kono apato ni, di apartemen ini, sunde imasu, tinggal, berarti hitori de kono apato ni sunde imasu. Saya tinggal sendirian di apartemen ini. Hitori itu artinya sendiri ya teman-teman. Nah terus misalkan contoh yang lain kayak futari de tabemasu. Futari de tabemasu. Futari itu artinya dua orang atau berdua. Futari de tabemasu. Tabemasu itu makan, berarti makan berdua. Kayak gitu ya teman-teman untuk cara untuk menggunakan partikel de ini. Oh ya, untuk contoh kalimatnya itu kalian bisa rubah-rubah sendiri ya teman-teman. Kalian bisa buat-buat sendiri bagaimana untuk contoh kalimatnya. Misalkan apa yang minasang mau ucapkan, dibuat aja, nggak apa-apa salah. Yang penting kuncinya itu latihan terus. Jadi buat-buat aja kalimatnya gitu. Nggak usah takut salah ya teman-teman. Misalkan kayak yang tadi, contoh-contoh yang Yuki kasih itu, kalian bisa tambah-tambahin sendiri ya, sesuka hati kalian. Kayak misalkan futari de tabemasu. Futari de tabemasu, makan berdua. Kalian bisa tambah-tambah misalkan kayak makan malam berdua. Misalkan futari de bangohan o tabemasu. Makan malam berdua dan lain sebagainya. Kalian bisa tambah-tambahin sendiri gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini ya, sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau bermanfaat, mohon di like, share, dan di subscribe ya teman-teman. Jane!